Oke, Anda masih menyaksikan Dua Sisi. Sekali lagi, kita putarkan screen gate yang kedua tadi yang belum terjawab ya. Oke. Nah, kita munculkan. Tadi kita perdebatannya seru ya tadi. PDIP main dua kaki, ogah masuk kabinet Prabowo, tapi juga tolak oposisi main dua kaki nih. Saya ingin ke Bang Emrus. Ini ada statement seperti ini, Bang. Saya akan jawab dulu secara filosofis. Boleh. Bahwa tidak ada manusia yang tidak main di dua kaki. Saya bisa buktikan. Bukankah kita menganut agama tertentu, tetapi kita berdosa? Mic-nya boleh lebih dekat, Bang. Iya kan? Kita menganut agama tertentu tapi kita melakukan dosa. Itu dua kaki. Yang jadi masalah adalah apakah memain dua kaki ini kita melanggar aturan, undang-undang, konstitusi, ideologi. Itu prinsipnya. Kalau memang kita katakanlah untuk mempererat hubungan kehangatan satu dengan yang lain, tidak ada yang salah dengan main dua kaki. Gitu ya, supaya kita pegang itu. Seolah-olah seringkali di ruang publik dikatakan, wah main dua kaki, langsung dianggap negatif. Tidak selamanya main di dua kaki itu sekali negatif. Nah, oleh karena itulah, kalau misalnya partai tertentu main di dua kaki, tetapi itu untuk memperjuangkan suatu ideologi. Penyesatan. Tunggu sebentar. Konteksnya bicara dua kaki sebentar. itu. Saya buktikan. Dikombinasikan juga dengan agama. Nggak bisa untuk Tunggu itu. dulu. Agama itu kan seharusnya kan harus ditegakkan. Tegang kan? lurus itu agama Artinya bukan agamanya. main dua kaki manusia menganut agama tertentu. Ya, artinya sudah ada manusia menganut agama tertentu tetapi berbuat dosa enggak? Itu Ya fakta kan, tapi kan setiap ajaran agama kan pasti kan tidak. Ajarannya. Jangan melakukan dosa. Menghindari dosa. Tapi kenyataannya kan itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, tapi jangan oleh dua karena kaki di situ pernyataan itu dong, filosofisnya. Supaya masuk di akal supaya kita untuk kau itu. pahamin dulu filosofisnya. Tidak ada manusia yang tidak bermain di dua kaki. Hanya saja kita bermain dua kaki demi kepentingan bangsa dan negara atau tidak. Di situ konteksnya. Nah, kalau dua kaki, Mas, ya. Bung Emrus, itu ada positif dan negatif. Orang awam pasti akan berpikir demikian. Betul nggak? Itulah positif dan negatif. Itulah gitu penyesatan logika. Artinya apa? Tidak konsisten dan tipe-tipe pengkhianat. Itulah penyesatan logika. Seolah-olah kalau sudah dua kaki negatif. Tidak. Bisa kita nggak main di dua kaki tapi positif dua-duanya? Mana bisa positif dua-duanya dua kaki, Mas? Ya. Sekarang saya tanya Mas. Pernah nggak abang berdosa? Semua manusia itu pasti berdosa. Itulah ini kau dua kaki pertanyaan juga. yang cerdas untuk itu. Begitu. Di mana posisinya dua kaki di situ? Gini Bang. Okay. Orang kan jangan ketika memberikan. Sebentar. Ketika orang bermain dua kaki ini kan Awas sering dikatakan lo, bahwa orang dosa lo nanti lo. Enggak, saya nggak main di ranah agama. Saya cuma bilang bahwa orang yang bermain di dua kaki dalam politik ini kan terkesan orang yang oportunis dan pragmatis. Tapi kan tadi Anda katakan bahwa PDIP itu adalah partai yang sangat ideologis. Betul. Jadi sepanjang basisnya ideologis dan kedaulatan di tangan rakyat, salahkah berada di kekuasaan? Kecuali berkoalisi untuk mengejar menteri jabatan itu. Kalau itu salah. Tapi kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara, dia berada di luar kekuasaan baru kemudian berkoalisi nanti, asal untuk kesejahteraan rakyat, tapi tidak menabrak konstitusi dan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi oleh karena itu saya katakan ada basis yang substansial, ada basis yang aksesoris, ada yang bisa ditransaksikan, ada yang harga mati. Oke, Seno. Gitu. Ya, jadi kalau saya luruskan ya, ini biar clear gini. Lurus nih. PDI Perjuangan ini nggak ada kita dari awal kita berdiri di dua kaki. Dalam konteks ya kesini oke, kesana oke, enggak ada. Pijakan kita itu cuma satu, di konstitusi. Nah, dalam konteks ini selalu ada kemungkinan dan peluang pemerintah itu punya blind spot. Dalam artian mungkin kalau nggak diingatkan mungkin akan condong ke arah yang non konstitusional, ke arah yang merugikan rakyat. Di setiap periode sejarah selalu ada kok peristiwa seperti itu. Nah, pijakan PDI Perjuangan itu kita mengambil prinsip sebagai partai ideologis yang berpijak di konstitusi. Bagaimana caranya kami mengambil posisi itu? Mengingatkan pemerintah kalau ada kesalahan, jika kami buru-buru bergabung dengan koalisi kekuasaan. Nggak bisa, Mas. Maka dalam posisi ini konsekuensinya adalah kami harus mengambil jarak yang objektif dan pijakan kami jelas. Tidak tergabung di dalam blok koalisi kekuasaan, nggak juga buru-buru mencap pemerintah pasti jelek. Karena berdiri kami di konstitusi. Itulah value yang Mas Seno, gini. Ketika kita berbicara soal akar rumput yang menyatakan kita jadi penyeimbang tadi. Terus suatu saat Bu Mega dengan kedekatan dengan Pak Prabowo bilang bahwa kita masuk. Kakak adik tadi, kita masuk ke kabinet untuk mendukung demi kepentingan rakyat di atas konstitusi. Apakah semuanya akan berbondong-bondong mengikuti perintah itu? Ya gini, jadi itu beyond ya, urusan gabung atau enggak ini kan urusan teknis gitu loh. Tapi soal kepengambilan posisi ini lebih di atas itu, beyond, ini strategis.
Gitu. Dan dalam hari ini sejauh ini kami konsisten tidak di dalam, itu faktanya. Kalau misalnya besok-besok nggak ada yang pasti di dunia ini Pak, matahari terbenam, terbit, itu aja yang pasti, sisanya nggak ada. Mas Agung. Tapi value-nya udah clear. Tunggu dulu sebentar nih. Jadi ini udah mengkonfirmasi apa yang dikatakan Bang Emrus ini salah besar untuk dua kaki. Dan terus Saya pikir, sebentar, saya harus katakan, tidak ada alasan yang kuat mengatakan salah. Alasanmu tidak cukup kuat gitu ya. Oke, Mas Agung, artinya kalau misalnya tadi Seno sudah mengatakan seperti itu ya, kalem ya, nada komunikasinya santun ya. Dan Anda juga mengatakan sinyalnya kan memang sudah di balik pintu, sudah di dalam pintu, bukan lagi ngetok pintu. Ya jadi saya tuh berharap. Momen kapan? Momen. Ya kalau momennya kan kita nunggu reshuffle nih. Kan biasanya 1 tahun atau bahkan bisa lebih cepat dari itu. Karena ini hak prerogatif presiden. Yang jelas ketika ada reshuffle saya menanti ada nggak list kader utama atau kader terafiliasi PDIP. Itu akan membuktikan relasi penyeimbang itu seperti apa ala PDIP. Kalau kemarin kan ala Demokrat. Kalau kemarin ala Demokrat. Ala PDIP ini gimana sih bentuknya? Ini jenisnya apa? Saya penasaran di situ. Kalau memang tidak ada nama, berarti penyeimbangnya ya penyeimbang yang terukur nih, penyeimbang yang nunggu momentum seperti itu. Sehingga kita nggak bisa juga mengatakan PDIP bermain 2 kaki semacam itu. Walaupun dalam analogi sederhana saya tuh berharap masih PDIP itu wasit. Tapi sekarang merangkap jadi pemain nih. Nah, kalau pemain merangkap pelatih jadi pemain nggak apa-apa, kayak Gianluca Vialli, kayak berapa nama itu, nggak masalah. Tapi kalau dia nih sekarang kan kita posisikan wasit juga. Wasit, Prit katanya dia main juga. Nah ini kan offside, seperti itu. Nah harapan saya wasit aja, jangan ikut main. Main di sini ya bisa main berkompromi di parlemen, main berkompromi di hal-hal lain semacam itu, ke policy dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan, offside-nya akan dalam di situ. Nah kalau itu tidak bisa ditegaskan oleh PDIP, kan kita uji terus nih, undang-undang apa, revisi apa, kebijakan apa, kita lihat terus PDIP, konsisten nggak dengan penyeimbang itu, konsisten nggak dengan garis konstitusi yang mereka pahami, itu paling praksis, paling jelas. Saya tidak akan ngomong terlalu teoretik karena itu dalam politik penting, tapi tidak bisa menjelaskan fenomena politik kita dalam artian yang sesungguhnya seperti itu. Oke, Bang Emrus, wasit yang ikut bermain atau malah wasit aja jangan pakai ikut main tuh, gimana? Jadi saya pikir, tegas nih ya. Jadi kalau dikatakan wasit ikut bermain, yang mana wasitnya? Ya kan penjaga rel konstitusi Bang, itu wasit, jelas. Benar. Ya, yang mana tapi kalau wasitnya? bermain di parlemen, oleh karena itulah tanda mata, maka kompromi itu di main. dalam politik ada panggung belakang dan ada panggung depan. Di panggung belakang inilah yang bisa dikompromis. Di panggung belakang inilah yang bisa dipertemukan berbagai kepentingan. Di panggung belakang inilah, disitulah realitas politik yang sesungguhnya dibanding panggung depan. Dan itu semua politik, Bang. Nah, dan itu oleh harus karena jelas oleh itulah, konstitusi, maka saya diatur katakan semua, walaupun bahwa di belakang, sepanjang di depan, panggung belakang dan panggung politik itu tidak menabrak konstitusi,